Pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang dunia pada sektor kesehatan, namun juga memberi dampak negatif pada ekonomi dunia. Pandemi ini membuat banyak perusahaan kehilangan omset dan penghasilannya, sehingga harus gulung tikar yang menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran. Sebagai generasi muda yang melek akan teknologi, kita tidak boleh diam saja. Kita harus membantu memulihkan keadaan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah dengan berbisnis online. Lalu, apa sih bisnis online? Jadi, bisnis online merupakan semua kegiatan bisnis yang dilakukan melalui internet. Berbisnis online memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan bisnis offline, yaitu menghemat biaya tempat dan karyawan, produk yang dijual lebih fleksibel, dan kemudahan akses selama 24 jam tanpa adanya jam tutup toko. Namun, berbisnis online juga memiliki tantangan. Karena bisnis online berkaitan dengan internet, maka tentu saja membutuhkan kemampuan mengoperasikan internet dan website dengan baik. Tambahan modal untuk membeli gadget, perangkat komputer, kuota internet, atau software lain. Bisnis online ini juga lebih rawan terhadap penipuan karena pembeli dan penjual tidak bertatap muka saat bertransaksi. Lalu, bagaimana peluang berbisnis online di masa pandemi ini? Bisnis online meningkat sejalan dengan peningkatan pengguna internet. Berdasarkan wawancara Menteri UMKM, terjadi kenaikan persentase penggiat bisnis online hingga 250% di masa pandemi ini. Banyak sekali peluang untuk berbisnis online di masa pandemi ini. Bisnis penjualan hand sanitizer dan masker kain merupakan bisnis yang menjanjikan di masa pandemi ini, karena masyarakat sedang membutuhkan hand sanitizer dan masker kain untuk bekal menjalani new normal. Lalu, ada juga bisnis makanan beku dan bahan makanan pokok. Masyarakat lebih memilih membeli bahan makanan secara online, sehingga tidak perlu keluar rumah dan bersinggungan dengan banyak orang untuk menghindari penularan. Banyak masyarakat yang berhasil dalam menjalankan bisnis online. Lalu, bagaimana sih cara memulai bisnis online? Yang pertama, kita harus menentukan masalah yang ada di pasar. Lalu, tentu saja kita harus melakukan riset terhadap pasar yang akan dituju. Lakukan analisis kompetitor sehingga kita bisa menentukan kelebihan bisnis kita dibandingkan dengan kompetitor. Setelah kita selesai melakukan persiapan, maka carilah model bisnis dan tentukan target dari bisnis ini. Lalu, buat dan persiapkan produk. Buat website resmi atau upload produk e-commerce dan pasarkan produk dengan strategi pemasaran yang menarik konsumen. Untuk meningkatkan penjualan bisnis, ayo ikuti tips dan trik ini. Pertama, carilah cara packing dan kemasan produk yang menarik. Banyak masyarakat menganggap bahwa kemasan yang menarik melakukan produk yang menarik juga. Yang kedua adalah menambahkan perintilan atau bonus menarik seperti stiker, gantungan kunci, atau barang kecil lain yang juga dapat menambah nilai produk dari suatu barang. Lalu, etika dalam menjawab pertanyaan konsumen juga harus diperhatikan loh. Cara menjawab pertanyaan dengan baik akan membuat citra toko dan bisnis menjadi baik, dan konsumen akan menceritakan citra baik dari toko kita. Lalu, kita harus menentukan cara promosi yang menarik, seperti dengan membuat slogan, tagline, dan penggunaan media sosial dengan maksimal agar toko kita dikenal masyarakat luas. Nah, buat kita-kita yang ingin memulai bisnis tapi modal pas-pasan, bisa nih jadi reseller atau dropshipper. Reseller adalah sebuah model bisnis di mana penjual tidak harus mempunyai stok ketika bertransaksi dengan pelanggan. Namun, seorang reseller harus sudah bekerja sama dengan pemilik toko apabila ada pesanan datang. Sedangkan dropship adalah model bisnis di mana pihak ketiga bekerja sama dengan pemilik toko untuk menjualkan produk mereka. Namun, sang dropshipper tidak berhak untuk menentukan harga, sebab sang pemilik produk yang akan melakukan pengiriman barang. Dengan kata lain, dropshipper adalah perantara penjualan. Untuk yang ingin memulai bisnis namun tidak memiliki modal, menjadi dropshipper adalah pilihan yang sangat tepat. Karena kita hanya akan memasarkan dan mempromosikan produk dari supplier kita tanpa harus menyetok barang jualan terlebih dahulu. Banyak loh keuntungan menjadi reseller dan dropshipper. Keuntungan menjadi reseller adalah belajar untuk mengelola keuangan karena produk harus dibeli terlebih dahulu sebelum akhirnya dijual lagi kepada pelanggan. Bisa menentukan harga jual sendiri, dan bisa menjual langsung kepada teman ataupun di media sosial. Sedangkan keuntungan menjadi dropshipper adalah tak perlu pusing memikirkan stok produk, karena semuanya diurus oleh pemilik produk. Bisa bekerja sama dengan banyak supplier sekaligus, dan tidak ada kata rugi apabila produk tidak laku terjual. Banyak masyarakat yang sukses menjadi seorang reseller dan dropshipper, dan mereka membagikan tipsnya. Lalu, apa sih tipsnya? Yang pertama adalah kita harus memperhitungkan harga jual yang bersaing. Lalu, pilihlah supplier yang besar, menguntungkan, dan profesional. Lalu, pilihlah produk yang mudah untuk dijual dan sedang hits di kalangan masyarakat. Lalu, selalu terapkan disiplin dan konsisten dalam pemasaran. Serta harus memanfaatkan media sosial dengan maksimal untuk melakukan promosi. Zaman sekarang, banyak sekali e-commerce yang ada di Indonesia. Platform e-commerce merupakan website yang berupa toko, di mana kita dapat menjual dan membeli banyak produk maupun jasa secara online. Transaksi di e-commerce memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan di platform lain. Kelebihannya,
adalah cara penjualan yang mudah dan efisien karena tidak harus mengerti bahasa program dan coding, serta tidak perlu membuat domain, host, dan lain-lain. Keuntungan lainnya adalah fitur lengkap yang ditawarkan oleh e-commerce. E-commerce akan dilengkapi dengan fitur jual beli online yang lengkap, mulai dari pencarian, keranjang belanja, manajemen produk, sistem pembayaran terintegrasi, kalkulasi biaya pengiriman otomatis, hingga kode kupon dan loyalty point. Memberikan keamanan juga merupakan keuntungan yang didapat apabila kita bertransaksi melalui e-commerce. Platform e-commerce yang baik akan memberikan privasi dan rasa aman kepada penggunanya. Seperti saat transaksi menggunakan kartu kredit, platform e-commerce akan mengamankan transaksi sehingga tidak merugikan Anda maupun pihak pembeli. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan bisnis. Tersedianya bantuan dan dukungan dari pihak pengembang e-commerce juga merupakan keuntungan penggunaan e-commerce. Platform e-commerce yang memberikan bantuan dan dukungan melalui email, telepon, dan live chat sehingga Anda tidak akan kebingungan sendiri ketika menghadapi kesulitan teknis toko online atau adanya masalah dengan konsumen. Anda tinggal menghubungi kontak center yang ada. Masing-masing e-commerce yang ada di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. E-commerce akan berlomba melakukan promosi dan diskon untuk menarik pengguna. Lalu, hal apa yang harus dipertimbangkan untuk memilih e-commerce? Yang pertama, kita harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan akses yang unlimited. Namun, sekarang banyak sekali e-commerce yang gratis untuk akses yang tak terbatas. Perhatikan juga perencanaan, hosting, dan website yang seharusnya dapat membantu kita untuk mengunggah produk ke toko online kita. Kita juga harus mempelajari dan melihat fitur belanja dan pemasaran, serta memilih e-commerce yang memiliki fitur menarik dan lengkap yang akan menarik konsumen. Perhatikan juga masalah privasi dan keamanan. Dengan adanya beberapa fitur keamanan dan privasi yang disediakan, maka bisa dipastikan transaksi yang terjadi di toko online Anda nantinya akan berjalan dengan aman. Lalu yang terakhir adalah pastikan adanya layanan bantuan dan dukungan dari e-commerce tersebut. Hal ini bertujuan untuk berjaga-jaga jika nantinya terdapat masalah yang mungkin muncul. Maka dari itu, pastikan platform e-commerce yang akan Anda pilih memiliki layanan kontak center, baik melalui email, telepon, live chat, dan sebagainya. Sebisa mungkin pilih platform yang menyediakan dukungan selama 24 jam, sehingga Anda bisa mendapatkan akses bantuan kapan saja. Selain layanan kontak center, Anda juga perlu memilih platform yang menyediakan layanan dukungan seperti frequently asked question, panduan bagi pengguna, dan panduan teknis lainnya. Berikut adalah e-commerce dengan jumlah kunjungan terbesar di Indonesia yang bisa dijadikan acuan dalam memilih e-commerce yang akan digunakan. Karena jumlah kunjungan juga menentukan jumlah konsumen yang tertarik pada produk kita. Yang pertama ada Tokopedia dengan total kunjungan sebanyak 805,5 juta. Lalu yang kedua ada Bukalapak dengan total kunjungan sebanyak 588,3 juta. Yang ketiga ada Shopee dengan total kunjungan sebanyak 476,5 juta. Dan yang terakhir adalah Lazada dengan total kunjungan sebanyak 289,5 juta kunjungan. Setelah melihat tips dan trik yang ada di video ini, gak usah takut deh untuk memulai bisnis online. Kita tidak akan pernah tahu apabila kita tidak pernah mencoba. Video ini dipersembahkan oleh kelompok T7237Y, KKN Tematik COVID-19 UKN Veteran Yogyakarta. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.